Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak gembira, Jepang telah menyerah kepada sekutu kekosongan kekuasaan Indonesia. Apa itu kekosongan kekuasaan pada Indonesia? Jepang sudah tidak berkuasa dan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan secepatnya. Setuju, ini waktu yang tepat selagi Jepang lengah. Mari kita ke Bung Karno untuk membicarakan soal ini. Setuju! Setuju! Tapi jangan biarkan PPKI memproklamasikan. Kenapa? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kita tidak ingin campur tangan Jepang. Betul, kita tolak ajakan Jepang dan kita akan menyusun kemerdekaan. Benar, mari kita ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, para pemuda tiba di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada di dalam, ada perlu apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Om baik, silakan masuk. Silakan duduk. Saya dengar ada yang dibicarakan. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami sepakat Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Secepatnya, nanti saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI. Tidak bisa Bung, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apa kalian tidak memberikan bahaya? Jepang bisa menyerang kita. Justru saat ini Jepang bukan penguasa, Bung. Ini kesempatan emas. Nanti saja setelah dibicarakan dengan anggota PPKI. Saya khawatir Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi kemerdekaan. PPKI adalah satu-satunya cara. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baik, kalau begitu kami pamit. Para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya. Bagaimana ini Bung, para pemuda mensegerakan kemerdekaan? Benar, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang terpenting adalah kita untuk menghadapi sekutu yang hendak berkuasa. Bagaimana Bung? Mereka masih muda, cara berpikir mereka pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan baik. Kalau tidak, semua bisa jadi berantakan. Baiklah, berarti kita sepakat. Baik, kita sepakat. Para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara golongan tua enggan mengikuti kemauan kita? Mana kalau kita singkat Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh dari Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Keamanan terjaga. Ya, saya setuju. Semua setuju? Setuju! Pada malam hari, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Bung. Ada apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Begini, Bung. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno? Bung Hatta, ada apa ini? Baik, mari kita berbicara dengan kepala dingin. Lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami mengerti pertimbangan kalian. Tapi kesempatan ini tidak datang dua kali. Bagaimana Bung Karno?
Baiklah, kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam perbedaan jalan, suatu tujuan menyatukan mereka. Indonesia merdeka bukan sekedar naskah, tetapi janji, tekad, dan awal kebangkitan bangsa. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah sejarah harus dikenang, karena dari sanalah lahir identitas dan semangat bangsa. Mengenang detik-detik proklamasi mengingatkan kita untuk terus menjaga kemerdekaan dengan semangat gotong royong dan nasionalisme.